Untuk meningkatkan kita kembali lagi ke Buster Iman, meningkatkan Buster Iman mereka tuh kayak saya nih. Saya kan agak angin-anginan nih, ya. Angin-anginan kadang gini, cara-cara untuk menstabilkannya atau mengecas lagi. Itu tadi balik lagi ya, selain niat awal ikhlas karena Allah mengerjakan ibadah ini gitu, kita butuh teman. Berarti Ini ibadah itu akan terasa sulit ketika kita sendiri. ya, Saya pun ngalami, saya pun ada waktunya malas, ada waktunya lalai. Tetapi kita harus cari solusinya adalah cari di mana teman-teman kita ini yang memang dalam arah yang sama dengan kita, tujuannya yang sama gitu. Dalam artinya kita pengen konsistensi di dalam beribadah, apalagi khususnya di bulan Ramadan gitu. Nah kita cari teman-temannya ya yang benar-benar buat ke arah yang sama, yang satu frekuensi ke situ gitu. Jadi salah satunya buat meningkatkan itu, kita pun harus tahu hal-hal yang agar kita tidak membatalkan puasa kita gitu. Jadi puasa ini kan bukan berarti membuat kita jadi malas. Ya wah puasa ya leles, ya lagi gini bukan. Tapi puasa ini bagaimana caranya kita menyeimbangi aktivitas kita dengan istirahat yang cukup. Sehingga tadi balik lagi, selain hanya iman tercharging, tetapi badan kita pun sehat gitu. Karena puasa ini mau kita teliti dari arah segi kedokteran, puasa itu bikin orang sehat. Bikin orang sehat puasa itu. Nah, ditambah selain hanya bikin sehat, kita sebagai umat muslim akan mendapatkan pahala tersendiri gitu. Bahkan pahala ini pahala yang diberikan oleh Allah langsung gitu, dibandingkan dengan dengan ibadah-ibadah yang lain gitu. Jadi inilah momentumnya, kalau kita ngerasa lemah, kita cari di mana tempat teman kita bisa ngumpul untuk bersama-sama membooster lagi keimanan kita gitu. Ya kan salah kalau kita misalkan lagi puasa, nongkrong dengan teman-teman yang nggak puasa. Iya. Ya pasti, apalagi dengan kita yang masih lemah, ya kita manusia itu adalah makhluk yang lemah gitu. Apa ngopi, apa ngudut, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita diamnya di masjid, ketemunya teman-teman yang rajin ke masjid, ya secara otomatis mal mungkin pan kurang di batur puasa terus di masjid aing hajat ngarokok sorangan gitu. Iya. Ya, jadi itu salah satu kiat-kiatnya itu kita harus tambah banyak juga circle-circle teman kita ini yang sama-sama mau beribadah ikhlas karena Allah gitu. Iya. Berarti kita juga emang benar ya, kalau misalkan sendiri itu kayak berat kayak misalkan niat ya, tapi kayak ada wae gitu godaan kan. Mana caranya kita masuklah ke tempat-tempat atau misalnya bergaulah dengan, apalagi di zaman-zaman di bulan sekarang, bulan Ramadan banyak kan ya pengajian-pengajian ya. Banyak pengajian. Saya aja beberapa rutinan rata-rata anak muda, apalagi sekarang masjid tuh pasti hampir rata-rata punya kajian. Kalau buat orang-orang yang di Bogor nih, ada Masjid Dakwah Imam Al-Mahdi, itu dari jam 5 sampai jam 6 itu ada sharing senja namanya. Sharing senja itu nanti yang pembicaranya bukan hanya kalangan dari yang menjelaskan tentang agama aja, tapi tentang membahas tentang content creator, tentang masalah IT, tentang masalah dakwah dengan media sosial, sosialisasi melalui media sosial, bagaimana menaikkan engagement, dan itu nggak hanya berbicara tentang ibadah gitu, tapi hal-hal yang banyak manfaatnya. Ya, salah satunya di Masjid Dakwah Imam Al-Mahdi di Cipor, itu rutin dari jam 5 sampai jam 6 itu ada sharing senja, jadi bukan kajian, sharing senja. Makanya ntar pembicaranya dari beberapa kalangan milenial tuh, ada kalangan milenial, ada influencer. Setelah itu nanti buka bersama, takjil, sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, terus nanti dihidangkan makanan yang disiapkan untuk berapa porsi gitu. Itu setiap hari, bahkan sampai sahur pun dihidangkan juga gitu. Bahkan ada pesantrennya di situ. Mau tinggal di situ selama bulan Ramadan pun nanti ada beberapa hal yang dibicarakannya gitu. Jadi banyak hal ini masjid-masjid yang memiliki program-program yang buat memperdayakan anak-anak muda, apalagi kalangan milenial lah gitu. Iya. Jadi nggak usah minder, wah ntar gini gimana, banyak kok, dan banyak masjid yang merespon dengan sangat baik gitu.
Berarti kesempatan ya, sebenarnya Ada kesempatan kesempatan. untuk anak muda daripada sendiri lu ngerasa nggak kuat gitu untuk memperkuat iman lu masuklah ke pengajian-pengajian. Pasti gue yakin juga banyak sih yang namanya di kampung-kampung mereka Iya. sendiri juga pasti ada sih ya. Ya kan pasti ada. Cuma ya namanya anak muda zaman sekarang kabawa-bawa teh ya. Hmm. Ya kan Iya, kalau iya. misalkan temennya yang ingin ikut pengajian, ikut pengajian. Kalau misalkan temennya belok-belok. Jadi kita Iya. udah ngebahas namanya untuk booster iman ya. Booster iman itu adalah gimana cara kita mencharging atau memperkuat iman kita ya. Iya. Sekarang kalau misalkan ada suatu pertanyaan, Tat. Jika nih siang nih kita puasa nih, Tat ya. Siang nih puasa nih, Tat. Dengan niat mereka puasa. Malam dugem nih, Tat. Ya kan? Malamnya dugem nih, mabok. Ya kan? Jam sahur nih. Ya kan? Sahur nih. Puasa deh. Dan gitu dan gitu. Gimana menurut Ustadz itu masuk ke diterima nggak sih maksudnya? Gini, Pahala ya ada mereka? banyaklah syarat puasa kita untuk diterima ya. Tapi ketika kita dengan berpuasa, gitu deh. Jadi ada beberapa padilah yang seharusnya kalau berpuasa dampaknya jadi seperti ini. Jadi ada sebab dan akibat. Nah, Ini kalau kita berpuasa nanti akibatnya begini gitu. Jadi kalau di sini ya di tadi kitab tadi, jadi kita harus tahu dulu katanya untuk agar kitanya pun semangat dalam berpuasa, kita kan tentunya harus tahu nilai pahalanya. iya. Apa yang diberikan sama Allah ketika kita berpuasa. Hmm. Ya kayak gini misalkan kita mau kerja di satu tempat, pasti tentu pengen tahu gajinya dulu biar kita semangat. Iya. Kan nggak mungkin gawe dia di tempat orang jaga konter misalkan, tapi nggak nanyain gaji. Pasti kan nggak semangat kan. nggak semangat. Atau misalkan gajinya di bawah standarnya misalkan, gawe di tempat orangnya jaga konter, gajinya 200.000 sebulan. Kan wegah gitu ya. Nah dalam ibadah pun kan kita tentunya biar semangat ibadah kita harus tahu dan nilai pahalanya nih. Apa aja keutamaan dari si ibadah tersebut gitu. Nah salah satunya kalau khusus kita di bulan puasa, jadi salah satu keutamaan atau gaji ataupun apa yang akan Allah berikan kepada kita ketika berpuasa, salah satunya adalah raf'ud darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat kita. Makanya ketika di bulan puasa yang dibukakan itu adalah pintu surga. Yang ditutup itu adalah pintu neraka. Yang dipenjarakan itu adalah setan gitu kan. Karena agar mengangkat derajat kita jadi lebih baik. Lalu yang kedua, di dalam kitab ini disebutkan wa takfirul khotiyatin. Dan Allah akan menghapuskan dari setiap segala kesalahan. Ya yang tadi ya, sebabnya masuk ke neraka seseorang ini karena berdosa. Sebabnya seseorang masuk ke dalam surga karena mempunyai pahala gitu kan. Nah ketika di dalam puasa ini, kata Imam Izzuddin di dalam kitabnya wa takfirul khotiyat. Jadi Allah menghapuskan setiap segala kesalahan. Terus yang selanjutnya adalah wa kasrus sahawat. Dan akan dijaga sahwatnya. Jadi orang yang berpuasa itu bisa mengontrol dirinya dari setiap segala emosi. Dari setiap segala nafsu. Dari setiap segala sahwat. Dan yang dijaganya ini ada sesuatu yang halal gitu. Misalkan gini, nasi goreng ataupun tahu dan tempe, ketika bukan bulan puasa, halal haram? Tetap halal. Halal kan? Tetapi ketika di bulan puasa, ini jadi haram nih. Karena dimakannya di siang. Nah, orang yang berpuasa mampu nggak mengontrol itu? Harusnya mampu. Karena dia yang mengontrol, memanage emosinya dia, syahwatnya dia, nafsunya dia tidak dikontrol oleh setan gitu. Karena saat itu setan baik lagi nih, kan setan dicangcang ya. Harusnya ketika kita berpuasa, kita bisa menjaga lisan, menjaga akhlak kita, menjaga kita dari emosi, menjaga kita untuk tidak ghibah, bukan malah jadi sebaliknya. Kalau jadi sebaliknya, dia malah jadi adatan, kasarnya emosi, kadang soal ngadat gitu. Tapi kalau orang puasa itu enggak gitu, karena dia mampu mengontrol emosi syahwat tadi, jadi itu jadi adat gitu.
Nah, kalau orang yang ternyata pada bulan puasa menjadi kebalikannya, dia malah jadi gibah, tidak menjaga lisannya, berbicara kasar, maki-maki jelema, ini perlu dipertanyakan ibadah puasanya. Ini puasanya karena kunaon gitu. Kalau karena ikhlas, karena Allah, dan sehingga menjadikan dia orang yang bertakwa kepada Allah, seharusnya itu akan berubah. Karena ini keutamaannya. Terus yang selanjutnya, wataksiru sodakot, dan akan memperbanyak sedekah. Orang yang berpuasa itu akan memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena dia banyak jatah makannya. Misalkan yang harusnya kita pagi beli lontong sayur deh sama gorengan 10.000. Kan puasa awal bisa ya, berarti 10.000 bisa disimpan. Yang harusnya siang makan ayam penyek lah, teh manis, habis 20.000, karena nggak makan siang, plus kopi dan rokoknya nggak ada, di saving lah. Misalkan jadi yang tadinya 30.000, jadi sekarang di saving. Terus di pas ketika berbuka pun disunahkannya cuman air putih dan 3 kurma. Apalagi sekarang banyak masjid yang menyiapkan takjil gratis. Iya. Makan gratis. Seharusnya uang-uang yang tadi ini bisa di-saving untuk bersedekah. Iya. Kenapa? Karena kita tahu ketika dulu kita tidak berpuasa, melihat orang yang kesusahan, kelaparan, ketika puasa kita ngerasa ini tengenahnya nahan lapar teh geningan, harus segini. Nah, ketika itu terjadi, maka empati kita melihat orang yang kesusahan akan menambah empati kita kepada orang lain ketika melihat orang lain kesusahan gitu. Akhirnya uang itu disepin dan buat disedekahkan. Makanya ketika bulan puasa pasti akan selalu banyak santunan inilah, sedekah inilah, bukber inilah, bagi-bagi takjil inilah. Kenapa? Karena ini satu momentum yang tidak ada di bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi, nah kalau kita setelah tahu itu, bahkan di sini keutamaan lainnya kata Nabi dalam hadis qudsinya, "Kullu amali ibni Adam lahu." Jadi setiap, kata Allah dalam hadis qudsinya, setiap ibadah itu setiap ibadah Bani Adam akan kembali pada dirinya. Ila siam, kecuali berpuasa. Karena puasa kenapa? Wa ana azzi bihi, gitu. Karena Allah yang langsung memberikan pahalanya tanpa lagi melalui perantara malaikat. Kenapa? Karena puasa ini adalah ibadah yang tersembunyi. Kita ketemu nih, kita nggak tahu Ilham apa benar puasa, apa orang benar puasa. Sekedar cukup, Ustaz, kumaha puasa tuh, alhamdulillah puasa, masih percaya wae kan? Iya. Kamu dengan ditambah misalnya lempang leles, ya, benar imam puasa gitu kan. Nah kan ini ibadah puasa ini adalah ibadah yang tersembunyi, yang tidak tampak kelihatan gerakannya. Kalau misalnya kita sholat, sahadat, orang tahu dia bersahadat. Orang mu'alaf pasti ada saksi, ada ini, ada segala. Orang ibadah sholat kelihatan sholatnya, ada gerakannya. Kalaupun pura-pura sholat dia ketahuan. Ya. Tapi kalau puasa pura-pura puasanya nggak nyawan gitu. Ya. Orang zakat sedekah ketahuan. Ada ngasih, ada ini, atau kadang ditulis hamba Allah gitu, bari jero hate aing ye gitu kan, ayatnya. Terus orang naik haji kelihatan berangkatnya, bahkan ayam mana ini kalau ada kalimatu pengajiannya dulu lah, ada apa segala macam. Tapi kalau puasa kan enggak. Iya. Enggak kelihatan gitu. Pura-pura leles kata gua puasa. Ada orang yang jag-jag, saya puasa lain ceng hara amat. Kan enggak bisa didetek gitu. Jadi yang tahu puasa itu hanya dia dan Allah gitu. Makanya kata Allah, Allah lah yang langsung ngebalasnya. Jadi setelah ketahui keutamaan itu, maka ibadah puasa kita itu akan lebih khusyuk, akan lebih baik lagi, lebih konsisten lagi. Kenapa? Karena kita tahu keutamaannya apa aja. Dan apa hasil dari puasa ya tadi itu. Selain la'alakum tatakun, selain akan terhindarkan masuk dari neraka, diampuni setiap dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah, menghapuskan setiap kesalahan-kesalahannya, membuat seseorang menyempurnakan ketaatannya kepada Allah. Yang tadi makan siang harusnya dari jam 12 sampai jam 1, kadang-kadang makan siang dia jadi baca Quran, dia jadi dzikir, dia sholat-sholat sunnah-sunnah yang lain. Nah, akhirnya dengan ritual rutinitas seperti ini, itu puasanya akan semakin baik. Bukan hanya ibadah kepada Allahnya, tetapi tubuhnya pun, booster buat imun tubuhnya pun akan membaik gitu. Nah itu makanya jangan sampai
di momentum bulan puasa ini malah disalahgunakan dengan hal-hal yang tidak yang malah jadi banyak mudorotnya gitu. Iya. Berarti kalau misalkan mereka yang melakukan seperti itu tidak diterima itu. Kalau puasanya, kalau kita bicara berbicara ibadah diterima atau tidak diterima, tentunya itu hak prerogatifnya Allah. Ya. Tetapi yang saya maksud ini jangan sampai kita dari satu hari dari subuh sampai maghrib menahan itu hawa nafsu itu, mengontrol emosi kita, mengontrol syahwat kita dengan segala macam dari sesuatu yang halal. Bahkan jangan kotori ibadah kita itu di malam harinya dengan hal-hal yang buruk gitu.